Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Arfan Saputra Channel. Channel yang membahas sharing tentang BLT atau bantuan langsung tunai. Nah, buat kalian yang baru bergabung dan ingin mendapatkan informasi terbaru tentang BLT, silakan kalian klik tombol subscribe-nya dan aktifkan kode loncengnya terlebih dahulu ya, agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengklik tombol subscribe-nya. Semoga berkah dan dimudahkan segala urusannya serta dilancarkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas ada 11 bantuan yang cair lagi di bulan November 2021 ya teman-teman. Berkah 11/11/2021. Nah, penerima lama dan baru akan dapat bantuan ini sampai Desember 2021. Nah, kira-kira ada bantuan apa saja yang akan cair di bulan November 2021 dan bagaimana cara untuk mendapatkannya? Kalian simak video ini sampai selesai. Nah, kita langsung saja pada bantuan yang pertama. Nah, bantuan yang pertama adalah bantuan BSU atau BLT BPJS Ketenagakerjaan untuk para karyawan swasta. Nah, jadi untuk bantuan BSU ini adalah besarannya sebesar 1 juta rupiah ya teman-teman, dan bisa ditarik secara tunai seluruhnya. Nah, untuk diketahui besaran BLT subsidi upah ini atau BPJS Ketenagakerjaan ini adalah 1 juta per penerima ya. Itu merupakan rapelan 2 bulan yang seharusnya per bulan mendapatkan Rp500.000. Nah, dan berikut adalah syarat-syarat untuk mendapatkan bantuan BSU tersebut. Yang pertama adalah warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua merupakan pekerja atau buruh yang menerima upah di bawah minimal 3,5 juta rupiah. Kemudian masih tercatat sebagai jaminan sosial tenaga kerja BPJS Ketenagakerjaan ya, atau kalian masih aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dan kemudian yang keempat berada di wilayah zona PPKM level 3 dan level 4. Kemudian yang kelima bekerja di sektor perdagangan, real estate, properti, barang konsumsi, aneka industri, transportasi dan jasa kecuali pendidikan serta kesehatan. Dan yang keenam memiliki rekening bank yang masih aktif ya teman-teman, karena untuk BSU ini disalurkan melalui Bank Himbara. Nah, untuk yang tidak memiliki Bank Himbara, kalian akan dibuatkan rekening kolektif oleh Kemnaker. Nah, dan untuk mengetahui apakah kalian terdaftar sebagai penerima atau tidak, bisa kalian cek di link bsu.kemnaker.go.id. Nah, kemudian bantuan yang kedua adalah bantuan BLT Dana Desa. Nah, BLT Dana Desa ini adalah sebesar Rp300.000 per bulannya ya teman-teman. Nah, namun setiap daerah berbeda-beda, ada yang langsung menyerahkan selama 2 bulan sekaligus dan ada yang 1 bulan 1 bulan, tergantung dari pihak desa kalian masing-masing. Nah, dan syarat untuk mendapatkan bantuan BLT Dana Desa ini, kalian tidak pernah mendapatkan bantuan PKH, BPNT maupun BST dari Kemensos. Nah, karena BLT Dana Desa ini dikhususkan untuk para masyarakat yang belum tersentuh bantuan apapun. Nah, dan ini akan dimusyawarahkan oleh setiap desa masing-masing ya teman-teman. Jadi silakan kalian usul ke pihak desa atau kelurahan kalian masing-masing. Nah, oke, kemudian yang ketiga, bantuan yang akan cair di bulan November 2021 adalah bantuan KIP atau Program Indonesia Pintar ya teman-teman. Nah, jadi untuk bantuan KIP ini atau PIP ini setiap jenjangnya itu berbeda-beda, mulai dari Rp450.000 sampai dengan Rp1 juta ya teman-teman. Nah, dan cara untuk mendapatkan KIP ini, kalian harus daftarkan kartu KKS-nya ke sekolah atau dinas pendidikan di daerah kalian masing-masing ya, agar diusulkan untuk mendapatkan bantuan program PIP atau Program Indonesia Pintar. Nah, dan untuk mengecek apakah kalian terdaftar sebagai penerima atau tidak, nanti kalian bisa cek di link pip.kemdikbud.go.id. Nah, kemudian bantuan yang keempat adalah bantuan kuota data internet ya teman-teman dari Kemdikbud. Bantuan kuota data internet tahun 2021 ini akan terus berjalan sampai dengan bulan November 2021 dan akan disalurkan setiap bulannya di tanggal 11 sampai dengan tanggal 15. Jadi silakan kalian cek ya teman-teman di tanggal 11 sampai tanggal 15 November 2021 nanti. Nah, untuk mendapatkan bantuan kuota internet ini, kalian harus daftarkan nomor HP-nya yang aktif ke sekolah kalian masing-masing agar diusulkan mendapatkan bantuan kuota untuk belajar ya teman-teman. Dan setiap bantuan kuota internet ini setiap jenjangnya berbeda-beda ya. Mulai dari siswa PAUD itu mendapatkan 7 GB per bulan. Kemudian untuk siswa SD sampai SMA akan mendapatkan 10 GB per bulan.
Dan untuk guru SD sampai SMA akan mendapatkan 12 GB per bulan. Kemudian untuk dosen dan mahasiswa mendapatkan 15 GB per bulan. Nah, ini berlaku 1 bulan sejak diterima. Nah, kemudian bantuan yang kelima adalah bantuan stimulus listrik dari PLN ya teman-teman. Nah, memasuki bulan November 2021, PLN akan memberikan diskon listrik sebesar 25 hingga 50% tergantung dari daya listrik yang digunakan. Nah, jadi untuk mengetahui apakah kalian mendapatkan diskon listrik atau tidak, silakan kalian cek di aplikasi PLN Mobile ya teman-teman. Nah, untuk stimulus ini diperpanjang sampai dengan bulan Desember 2021. Dan untuk masyarakat yang memiliki 450 volt ampere akan mendapatkan diskon sebesar 50%. Kemudian untuk yang memiliki 900 volt ampere akan mendapatkan diskon sebesar 25%. Nah, diskon tersebut akan didapatkan pada saat pembelian token atau pembayaran listrik ya teman-teman. Nah, kemudian bantuan yang keenam adalah bantuan PKH atau Program Keluarga Harapan ya teman-teman dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, untuk bantuan PKH tahap keempat ini akan segera disalurkan di bulan Oktober, November atau Desember ya teman-teman, sesuai dengan jadwal penyaluran rencana dari Kemensos. Nah, namun untuk saat ini PKH tahap keempat ini belum ada SP2D yang turun ya teman-teman dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, jadi silakan kalian tunggu SP2D-nya turun dulu. Dan untuk besaran bantuan PKH ini setiap komponennya itu berbeda-beda ya teman-teman. Nah, cara untuk mendapatkan bantuan PKH ini setidaknya kalian harus terdaftar di dalam DTKS terlebih dahulu. Nanti yang menentukan adalah langsung dari Kemensos ya teman-teman. Jadi kalian hanya bisa usul untuk masuk dalam DTKS saja. Nah, kemudian bantuan yang selanjutnya yang ketujuh adalah bantuan BPNT. Nah, untuk bantuan BPNT ini sama halnya dengan bantuan PKH ya teman-teman. Namun untuk besaran bantuan BPNT ini adalah sebesar Rp200.000 dan untuk mencairkannya bisa disalurkan atau dibelanjakan melalui e-warung terdekat atau di daerah kalian masing-masing ya. Dibelanjakan dengan sembako. Nah, untuk bantuan BPNT bulan Oktober ini sudah berjalan ya teman-teman. Di beberapa daerah sudah ada yang mencairkan. Nah, sementara untuk KPM BPNT yang sudah lama tidak cair-cair segera urus sebelum tanggal 30 Oktober 2021 ini ya teman-teman. Silakan kalian urus atau cross check ke TKSK di kecamatan daerah kalian masing-masing agar di cross check nantinya ya apakah data kalian masih ada atau tidak. Nah, kemudian untuk mendapatkan bantuan BPNT ini sama dengan PKH ya, harus terdaftar di dalam DTKS terlebih dahulu. Karena Kemensos mengambil data penerimanya berdasarkan data yang berada di dalam DTKS. Nah, selanjutnya bantuan yang ke-8 adalah bantuan KJP Plus DKI Jakarta ya teman-teman. Nah, untuk KJP Plus DKI Jakarta ini sama halnya dengan bantuan KIP. Namun untuk KJP ini dikelola oleh pemerintah daerah DKI Jakarta saja ya teman-teman. Nah, mengenai tanggal pencairan dana KJP Plus tahap kedua untuk SD sampai SMA, hingga saat ini belum ada pengumuman secara resmi ya teman-teman. Nah, akan tetapi jika mengacu proses pendataan pada tahap 1 tahun 2021, maka pencairan KJP Plus tahap kedua tahun 2021 ini akan dilakukan 1 bulan setelah data final penerima ditetapkan ya, yakni pada pertengahan bulan November 2021 nanti. Dan untuk besaran bantuan KJP Plus ini setiap jenjangnya itu berbeda-beda ya teman-teman. Untuk SD ini besarannya sebesar Rp250.000. Kemudian untuk SMP ini besarannya Rp300.000. Kemudian untuk SMA sebesar Rp420.000 dan untuk SMK sebesar Rp450.000. Nah, cara untuk mendapatkan bantuan KJP Plus ini silakan kalian usul untuk masuk ke dalam data DTKS terlebih dahulu ya. Nah, kemudian bantuan yang ke-9 adalah bantuan BPNT miskin ekstrim ya teman-teman sebesar Rp300.000. Nah, jadi untuk BPNT ekstrim ini disalurkan kepada 1,8 juta KPM BPNT yang pada bulan Oktober ini mendapatkan tambahan dana sebesar Rp300.000 dan alokasinya direncanakan dari bulan Oktober, November, dan Desember ya selama 3 bulan. Jadi jika ada KPM BPNT yang menerima bantuan tambahan Rp300.000, itu adalah bantuan program baru dari pemerintah. Bantuan tambahan Rp300.000 serta pada tahun 2021 ini disalurkan ya dari Oktober, November, dan Desember. Dan rencananya akan diperpanjang hingga tahun 2024 mendatang. Nah, nama KPM BPNT yang mendapatkan bantuan Rp300.000 ini adalah KPM dengan kategori miskin ekstrim ya teman-teman. Nah, kemudian bantuan yang ke-10 adalah bantuan BPNT ekstra.
Nah, untuk bantuan BPNT ekstra ini adalah sebesar Rp400.000. Jadi setiap bulannya itu mendapatkan Rp200.000 ya teman-teman. Namun hanya 2 bulan saja penambahannya atau tambahannya ya teman-teman. Tidak sama dengan BPNT miskin ekstrim. Nah, jadi untuk BPNT ekstra ini akan disalurkan jika KPM BPNT yang lama belum cair sudah tersalurkan semua ya teman-teman. Jadi tunggu hingga KPM BPNT murni yang sebelumnya belum cair sehingga cair dulu. Nah, baru bisa dicairkan BPNT ekstranya. Kita tunggu saja informasi selanjutnya dari Kemensos. Nah, kemudian bantuan yang terakhir yang ke-11 adalah bantuan BLT 1,2 juta rupiah untuk para PKL atau pedagang kaki lima dan warung ya teman-teman, atau bantuan BTPKLW. Nah, bantuan pendaftaran ini dilakukan di polsek setempat ya teman-teman. Jadi silakan kalian konfirmasi ke Babinsa ataupun Babin Kamtibnas di daerah kalian masing-masing. Nah, jadi untuk penyaluran bantuan ini adalah sebesar 1,2 juta rupiah ya, sama dengan bantuan BPUM. Namun untuk bantuan BTPKLW ini adalah untuk para masyarakat yang belum mendapatkan bantuan BPUM saja. Jadi jika kalian sudah mendapatkan BPUM, tidak bisa mendapatkan bantuan BTPKLW ini ya teman-teman. Nah, namun untuk pendaftarannya ini beda dengan BPUM. Jadi pendaftaran BTPKLW ini bisa lakukan di polsek kalian masing-masing ya teman-teman, di setiap daerah. Nah, jadi penyalurannya ini tidak melalui rekening juga ya, tapi langsung cash. Jadi nanti jika kalian lolos akan dihubungi oleh pihak polsek setempat. Nah, ini adalah penyaluran bantuan BTPKLW dari daerah Cakung ya teman-teman. Nah, jadi itu ya teman-teman 11 bantuan yang akan cair di bulan November 2021 ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.